Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa Al-Bahjah TV yang budiman, kita kembali hadir dalam program Inspirator Dakwah. Sebuah program yang menghadirkan tokoh yang kemudian selain sukses dalam berbagai bidang, lalu juga mereka memiliki giroh yang luar biasa dalam pengembangan dakwah kemuliaan. Dan alhamdulillah kali ini telah hadir bersama kita Bapak Haji Yudi Wahyudi. Beliau adalah pengusaha sukses dan juga sangat begitu dikenal di kalangan dakwah. Beliau ikut berkiprah dalam berbagai kegiatan dakwah kemuliaan. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di Al-Bahjah TV. Pak Haji, kami mengenal Pak Haji selain sebagai pengusaha sukses juga terus aktif dalam perjuangan dakwah kemuliaan. Nah, tentunya para pemirsa ingin mengetahui betul bagaimana perjalanan Pak Haji dari mulai masa-masa belia, bagaimana orang tua kemudian yang menghadirkan Pak Haji menjadi sosok seperti orang sukses dan saleh seperti sekarang ini. Barangkali Pak Haji bisa menyampaikan sekilas tentang bagaimana dulu Pak Haji sejak kecil, lalu bimbingan orang tua sehingga seperti sosok seperti sekarang ini. Silakan Pak Haji. Terima kasih Abah Haji Heri. Sebelumnya saya koreksi, kalau sukses sih mungkin enggak. Mungkin lebih suka dengan kata-kata cukup. Karena kalau sukses tentu parameternya luas. Lebih suka dengan kata-kata cukup. Baik. Lalu tadi pertanyaannya bagaimana ini di kehidupan saya dari kecil. Alhamdulillah saya bersyukur luar biasa. Artinya yang saya alami sejak kecil tentu adalah yang terbaik. Sekedar info, saya ditinggal oleh seorang bapak saya itu sejak saya umur 3 tahun. Oh, Masya Allah. Jadi saya posisi yatim umur 3 tahun. Dan saya diberi kesempatan tinggal dengan keluarga selain ibu. Dengan kakek nenek, dengan uwa, dengan paman, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, karena mungkin kondisi seperti itu, akhirnya Allah kasih kelebihan saya untuk tangguh, untuk siap menerima keadaan dan tidak dimanjakan oleh kasih sayang orang tua. Saya tumbuh di tengah-tengah keluarga yang bukan orang tua kandung, artinya keluarga saya tapi bukan ibu saya yang melahirkan. Dan alhamdulillah wa syukurillah saya bisa seperti ini ya Allah mengkondisikan seperti itu. Lalu saya kecilnya di Kuningan, di Cilimus saya bersekolah SD SMP di sana. Lalu sekolah menengah atasnya di Cirebon, di sekolah pertanian, di STMPL. Dan alhamdulillah dalam perjalanan saya bisa mencicipi jenjang kuliah walaupun hanya D3 di Bandung. Nah, setelah lulus kuliah inilah saya tuh bekerja di salah satu lembaga pembiayaan mobil, finance. Sebetulnya lembaga pembiayaan mobil itu sesuatu yang baru karena saya jurusannya pertanian. Pertanian lebih tepatnya agribisnis. Namun dalam catatan begitu saya melamar kerja saya diterima. Dari sekian yang saya lamar semuanya alhamdulillah diterima dan saya istihoroh
di istihoronya petunjuknya yang ini. Padahal sedikit pun saya nggak suka. Karena nggak suka karena bukan ilmunya gitu. Tapi istihoronya itu aja. 3 kali berturut-turut mimpi itu. Padahal di saat yang bersamaan saya udah injury time mau terbang ke Jepang. Karena saya ikut program pemerintah yang di Bekasi dari 800 terkoreksi jadi dari 2000 terkoreksi 800 terkoreksi 80 terkoreksi 80. Nah 40 itu salah satunya saya. Namun begitu saya istihoro tetap aja yang define, dan akhirnya saya memberanikan diri mengikuti hasil istihoro. Saya balik kanan dari Bekasi ke Cirebon lalu masuk kerja. Dalam kerja tentu karena saya awam di dunia finance ada pembekalan. Nah dari pembekalan inilah saya mulai menyukai ilmu kredit itu ilmu menebak, ilmu menganalisa, ilmu membaca perilaku orang, dan ilmu-ilmu yang lain. Dari situ saya senang. Dan finance leasing mobil itu berhubungannya dengan showroom. Jadi relasinya adalah showroom. Saya ada kesempatan keliling ke showroom-showroom untuk berkenalan, dan saya di situ ada suasana yang saya terenyuh. Maaf, hampir semua showroom tuh ngomongnya besar, agak bohong, terus agak tinggi. Nah, saya dari situ mulai tertarik. Andai kan aja di dunia yang seperti ini yang hingar-bingar lalu hadir dengan kebaikan, dengan akhlak yang mulia, dengan ketaatan, mungkin akan lebih hebat. Nah, dari situ karena tuntutan kerja, saya berusaha mendalami tentang permobilan. Dan karena saya seorang marketing, ketika saya keliling ke showroom-showroom tidak ada canggung, karena emang tugas saya ya keliling-keliling nyari orderan. Dari situ saya belajar, dan alhamdulillah diputuskan 2001 atau 2002 lah, 2001-an saya berbelanja mobil, beli mobil satu sampai di 2004 saya memutuskan resign kerjanya. Padahal saya di puncak karir. Saya saat itu alhamdulillah menduduki kepala cabang. Sempat di Bandung terus saya resign. Alhamdulillah hingga hari ini saya berkarir berdagang kendaraan mobil bekas. Baik Pak Haji. Tadi ada kisah bahwa ditinggalkan oleh orang tua sejak usia 3 tahun. Itu ayah ya? Ayah. Lalu kemudian dibimbing sama ibu ya? Sama nenek. Sama uwa. Sama baik. paman. Berarti kalau ibu juga? Ibu ada, cuma kan anaknya kan banyak. Baik. Nah, terus baik. Ibu berusaha punya kehidupan sendiri lagi dengan bawa yang paling kecil itu. Pak Haji, dulu ayah itu sebagai apa? Apakah sebagai pengusaha atau tokoh masyarakat atau gimana? Ayah saya itu pedagang. Kalau dengar cerita dari saudara-saudara, ayah saya itu pedagang temporer. Jadi misalnya sekarang lagi musim pete, beli pete. Lagi musim Idul Kurban, beli daging kambing untuk korban. Terus dia juga punya lapak di Jakarta, punya lapak pakaian, toko pakaian kaki limaan. Baik Pak Haji. Masa kecil Pak Haji, kembali kepada masa kecil. Apa yang kemudian menjadi sesuatu yang mungkin sangat menjadi momentum bagi Pak Haji yang menginspirasi gitu dari perjalanan itu? Apa yang mungkin Pak Haji rasakan sangat menyedihkan atau sangat membahagiakan sebelum Pak Haji memasuki masa sebagai pekerja atau sebagai pengusaha? Apa yang kemudian menginspirasi Pak Haji? Ya, saya tentu banyak hal ya. Saya sempat tinggal dengan keluarga yang lain. Dengan kakak sepupu. Nah karena kakak sepupu juga punya anak, tentu kasih sayangnya berbeda. Bahkan mohon dimaafkan, untuk makan aja dipisah atau dibedakan porsinya. Nah hal-hal seperti itu bagi saya sangat ini ya. Iya, sangat terenyuh saya. Tapi saya nggak berucap ke siapa-siapa, dan saya tuh sangat sering kalau lagi malam hari misalnya mau tidur tuh, saya tutup sarung kepala tuh, mukanya ditutup sarung, saya nangis tuh kenapa saya seperti ini, nggak ada orang tua. Masya Allah. Itu jadi suasana itu saya sering dapat, dan nggak ada yang tahu, hanya saya saja. Kadang saya lagi di masjid, di musola kita kan suka di musola tuh,
kalau lagi merenung aja, ya berlinang air mata. Artinya sekecil itu saya udah merasakan saya kehilangan sosok. Baik. Nah terus saya mendapat perlakuan yang tentu berbeda dan itu wajar sunatullah karena saya di situ bukan hadir sebagai anak kandung. Itu jadi banyak hal yang seperti itu yang saya alami dan itu sampai usia SMP lah itu. Berjalan terus Pak Iya. Haji, Masya Allah. Dan itu sangat menginspirasi Pak Haji ya, Ya. dan menimbulkan motivasi untuk ini ya, untuk Iya, sukses ya. jadi kejadian yang tadi itu saya juga terpatri di hati ya. Saya nanti besar harus menjadi orang yang kaya, bahasanya kan anak-anak ya, Iya, bahasa iya, orang iya. jadi orang kaya, punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Artinya berjuang keras dan saya memanfaatkan setiap kesempatan. Artinya malas tuh terhindari gitu. Masya Allah. Saya harus begini gitu. Baik Pak Haji. Nah kalau sentuhan spiritual Pak Haji, sejak kecil tuh, siapa yang kemudian membimbing, contohnya mungkin ngajarin ngaji, ngajak kemudian dari majelis, ada nggak dulu sosok yang kemudian membimbing sehingga muncul kekuatan spiritual? Nah, saya kan kecilnya di Cilimus, di Kuningan. Tentu di sebuah desa yang tidak hingar-bingar. Dan di sana yang namanya mengaji itu udah menjadi budaya. Jadi kami itu kalau pulang sekolah, pada asar itu berangkat ngaji. Ngaji kitab, ngaji tafsir, ngaji Al-Quran, sampai Isya. Dan guru yang menjadi inspirasi kehidupan saya tentu adalah Kiai Haji Sufyan Iskandar. Ya, namanya Pak Encup kalau orang-orang sana nyebutnya Pak Encup. Beliau seorang ulama, seorang kepala sekolah dan mungkin bukan untuk saya pribadi, untuk seluruh desa Cilimus, mungkin beliau adalah inspirasinya. Orang yang paling tawadu lah. Nah, saya mengaji di beliau. Mengaji Quran, baca Quran, tafsir, lalu baca kitab fikih, takrib, sapina dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sejak kecil kami tertanam seperti itu, mengaji. Artinya cukup dekat lah ya dengan tokoh itulah. Apa Pak Haji yang kemudian dari siapa Pak Haji? Pak Encup. Pak Encup itu. Apa Pak Encup itu kemudian yang kemudian menginspirasi Pak Haji bahwa wih, ternyata saat ini kita sadar bahwa apa yang diberikan oleh beliau mungkin pendidikan apa Pak Haji yang paling diingat gitu dari sosok beliau? Kiai Sufyan Iskandar itu bagi saya petuanya bukan saja dalam hal kalam, dalam gerakannya aja bagi saya udah petua. Masya Allah. Ini sekedar tahu saja, beliau adalah sosok yang sangat tawadu. Seluruh perjalanan sehari-harinya itu tidak hilang dari menyapa orang. Masya Allah. Jadi siapapun yang dilalui disapa. Hatta kenal maupun tidak kenal. Orang besar maupun orang kecil. Orang kecil itu maksudnya anak-anak. Iya. Itu disapa. Tawadu sekali orangnya. Ramah tamah. Handap asor kalau kata orang Sunda sih. Nah, saya sering sekali banyak inspirasi yang dari dia. Yang jelas waktu kita mau selesai, artinya selesai itu saya mau balik kanan ke Cirebon, mau berpindah alamat. Pak Encup sempat bilang, Yudi hati-hati, dijaga mulutnya. Karena orang itu kalau terluka dengan mulut, melawannya tidak dengan depan, bisa jadi dari belakang. Tuh, artinya yang dijaga itu mulut. Terus yang kedua, pakai bahasa Sunda sih dia bilangnya. Yudi, kalau nanti kelak terjun di dunia masyarakat, poma jaga 2 amalan sunnah. Pak? Pertama duha, keduanya tahajud. Gerah jaga 2 amalan sunnah ini. Terus yang berikutnya, jangan sepi dari baca Quran, walaupun hanya 1-2 ayat. Nah, ini hal-hal seperti ini bagi saya melekat. Dan saya banyak paham tentang bagaimana ibadah yang benar, lalu toleransi dengan beberapa orang yang berbeda, ya dari beliau. Jadi beliau itu tidak pernah menyalahkan orang, dan tidak mau disanjung. Ketika ada tamu ke beliau untuk menanyakan hal-hal yang paling urgent di kehidupannya, sebelum menjawab dia tanya dulu, udah kemana? Kalau bisa nanti setelah dari sini ke Anu, itu tuh gurunya saya, ke Anu itu tuh kakak saya. Yang disebutin tuh ustadz-ustadz yang di sana.
artinya dia luar biasa, tidak ingin di nomor satukan dan dia ingin merangkul semuanya. Itu yang paling besar yang saya melekat. Nah Pak Haji, setelah Pak Haji menjajaki karir, beliau masih ada kan saat itu? Apa yang pernah mungkin Pak Haji balik kembali ke beliau, silaturahim itu gimana? Nah saya yang paling bersyukur, saya tuh santri kalong di musolahnya tuh. Ya. Artinya bukan siswa, kan ada beliau kan mengajar di PUI, di Madrasah Aliyah PUI, kepala sekolahnya beliau. Nah, orang-orang dari jauh yang sekolah di beliau tidurnya di musola yang saya juga tidur di situ. Saya itu bukan santri formal, tapi santri kalong. Namun yang saya bersyukur, saya itu melekat di hati beliau tuh. Kenapa saya bilang melekat? Saya bukan GR. Pak Encup itu sakit stroke mungkin 8 tahun lebih ya. Itu 8 tahun udah nggak bisa apa-apa. Tapi ketika saya bertamu setiap Idul Fitri, dengar suara saya itu langsung, ini Yudi ya. Ya Pak, langsung diem sebentar, dia langsung baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu langsung tahlil. Masya Allah. Menahlilkan orang-orang tua saya, bapak saya, kakek saya, nenek saya, hafal semua. Keluarga besar saya yang di atas tuh. Dan itu nggak didapat oleh orang lain. Masya Allah. Jadi saya tuh kalau bertamu ke beliau, begitu tahu denger Yudi ya, dia langsung ngomong Yudi ya, langsung berhenti semua, langsung tahlil. Tahlil, ini yang bagi saya ada di hati beliau gitu. Orang lain nggak dapat itu, nggak dapat. Kenapa saya bilang begitu? Setelah saya atau ketika saya ada di situ ada tamu nih. Menurut saya orang-orang yang mungkin bisa lebih dekat, tapi nggak diperlakukan seperti saya. Dan alhamdulillah Pak Encup baru kemarin meninggal udah berapa bulan. Alhamdulillah saya hadir di situ. Ya saya merasa kehilangan saja, dan yang lebih luar biasa guru saya ini Pak Encup ini juga yang mengantarkan saya ke Buya Yahya. Oh, Masya Allah. Jadi ketika saya dekat dengan Luar Buya, biasa, ya? saya izin ke beliau. Pak Yudi teh caket di Cirebon teh sareng Al-Bahja ya Buya ya. Yudi gerak tuturkeun, Yudi gerak ikutin. Itu ulama muda ala Rasul. Nah, Pak Encup itu termasuk cinta berat sama Buya tuh. Bahkan TV-nya itu di rumahnya ya sehari-harinya Al-Bahja TV. Sehari-hari acara sama Buya aja. Baik. Jadi beliau juga yang kemudian membimbing secara spiritual dan kemudian juga menghantarkan Pak Haji Yudi ya. Pak Haji Yudi kemudian juga membuka, mungkin menginspirasi untuk ke Buya Yahya ya. Betul. Luar biasa. Jadi alhamdulillah berarti kita dapat bagaimana ibroh ya dari perjalanan sejak kecil beliau sehingga kemudian alhamdulillah menapaki kehidupan dan menginspirasi apa yang dilakukan. Terima kasih. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Pak Haji, masih seputar guru spiritual sejak kecil nih ya. Tadi kita dikenalkan dengan tokoh Pak Kiai Encup, Pak Ustadz Encup, Pak Haji memanggilnya. Apalagi yang Pak Haji Yudi ingin sampaikan tentang sosok beliau? Saya sih melihat beliau mengayomi tuh.
orang-orangnya mengayomi. Beliau tuh PNS dan berkarir di PUI. Terakhir menjadi kepala sekolah aliyah PUI. Hampir seluruh yang dia ucapkan tuh bagi saya adalah ilmu. Tapi yang mau saya bilang, dia itu sosok yang sangat hormat sama orang, mengasihi, mengayomi. Terus ini sekedar tahu, itu kalau lebaran Idul Fitri, dia berdiam diri di rumah beberapa hari, memberi kesempatan kepada warga untuk bersilaturahmi ke beliau. Nanti setelah 4 hari kalau nggak salah, itu hari kelima beliau keluar, beliau keliling. Masya Allah. Keliling ke seluruh warga yang dilalui. Turun berhenti, assalamualaikum, hampunten abdi, terus. Itu yang melekat di hati saya. Lalu ada lagi. Di kampung kami itu kalau ada yang meninggal tentu diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami warga ya saat itu saya tentu masih kecil. Kalau dengar suara itu pasti bertakziah semua ke sana, banyak yang ke sana. Di saat yang bersamaan Pak Kiai Encup sudah di tempat. Allah. Mau yang meninggalnya orang miskin maupun orang kaya. Makanya di Cilimus itu kalau meninggal, walaupun orang miskin tenang, ada Pak Encup. Pak Encup pasti hadir. Dan dia di depan, paling depan. Dia mengayomi, mengurus, lalu menerima tamu. Seperti itu. Artinya yang paling pertama tuh beliau. Dan itu nggak dilirik itu si kaya atau si miskin. Maaf saya nggak menjelekkan yang saat sekarang. Mungkin susah. Zaman sekarang kayak seperti itu. Sulit sekali. Baik. Sulit sekali. Kalau dari sejarah keilmuan beliau Pak Haji, Pak Encup itu, apakah beliau memang seorang ustadz atau kiai yang berpendidikan di pondok atau gimana Pak Haji? Kok bisa jadi sosok yang menginspirasi? Beliau meninggal usia 84 tahun. 82 tahun. Artinya ketika saya mulai mengaji itu saya kelas 5 SD. Karena kecilnya saya di Jakarta. Saya kelas 5 SD itu di Cilimus. Nah, saya mulai mengaji dengan beliau. Artinya saya hadir kelas 5, beliau tentu sudah berumur, sudah punya anak paling besar mungkin sanawiyah. Nah, saya tentu nggak menyaksikan langsung keilmuan beliau, tapi yang saya dengar dari tokoh-tokoh sepuh di sana, Pak Encup ya dari MTS, dari PGA, sekolahnya itu seperti itu. Lalu beliau mengalami mondok pesantren enggak? Yang saya dengar sih enggak, tapi beliau menghatamkan ilmu dari guru-guru besar yang ada di Cilimus. Jadi waktu itu di Cilimus konon kiai-kiai besar, di sana ada Kiai Haji Idris, Kiai Haji Johar Arifin, Kiai Haji siapa, ada 4 orang lah yang sepuh, yang orang-orang besar tuh. Bahkan salah satu 4 yang tadi yang saya juga nggak hafal, yang 2-nya konon katanya muridnya Mbah Holil Madura, Bangkalan, Mbah Holil Bangkalan. Dengar cerita seperti itu. Beliau dipesantrenkan di sana selama beberapa tahun. Tahun ke-8 apa keberapa dijemput sama orang tuanya, dan ternyata di sananya belum ngaji, masih berhikmah aja di sawahnya Mbah Holil Bangkalan. Lalu Mbah Holil Bangkalan karena diminta sama orang tuanya untuk diambil, untuk dijadikan ya ustadz lah di Cilimus, dengan prosesi seperti apa, entah dipeluk entah apa, akhirnya pakai ini jadi alim. Dan murid-muridnya banyak di Tasik katanya. Ini sih sekilas yang saya dengar karena saya nggak menyaksikan langsung. Tapi yang jelas Pak Encup itu dari ngaji di 4 toko yang ada di Cilimus itu hatam semua. Jadi masing-masing konon yang ceritanya Pak Encup ketika majelis. Saya waktu itu ngaji tafsir Jalalain. Ya kata salah satu momennya bilang begitu. Ari ngawas mah penting. Kalau orang mau berilmu, mau ngaji tuh harus ada beberapa hal. Pertama, waktunya lama, jangan banyak tanya, istiqomah. Saya ingat aja kata-kata itu tuh. Nah, Pak Encup melakukan itu di 4 orang ini, dan alhamdulillah di masing-masing yang dia
mintain ilmunya mengakhiri sendiri. Bahasanya tuh kata Pancup. Cup, tos cekap di abdi mah sakieu bae, mangga kan sanes. Yang satunya begitu juga, yang ketiga begitu juga, yang keempat udah sampai di sini sok, tinggal buka yang lainnya. Artinya Pancup menghatamkan dari 4 sosok yang super ini. Masya Allah. Betul-betul ya, beliau memang mencari ilmu sejati ya Pak Haji ya, Betul. kemudian bisa menebarkan kemuliaannya. Baik Pak Haji, tadi saya mendengar ada kisah Jakarta tuh, Ya. masa kecil Pak Haji. Barangkali sampaikan sedikit tentang Ya. pengalaman Jakarta. Saya itu begitu bapak meninggal, karena anak itu ada 6, terbagi-bagi. Nah saya dengan adik saya tinggal di Jakarta, ikut sama kakek dan nenek. Kebetulan kakek dan nenek berdagang pakaian kaki lima. Nah ada 2 lapak, 1 lapaknya itu punya bapak saya itu tuh. Oh Masya Allah. Makanya saya diajak ke sana, dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Kakek saya itu orang taat, orang taat loh. Jadi bukan orang alim tapi orang taat. Orang tua. Sholat itu nggak pernah putus. Bahkan sekedar cerita, pedagang kaki lima di Sinar di Lagoa itu kalau bulan puasa kan merema. Begitu tutup jam 11, jam 12, satu pun nggak ada yang sholat taraweh. Karena emang kan nggak mungkin dia mutus. Iya. Begitu Isya dia pulang dulu sholat taraweh, nggak mungkin. Rata-rata lagi Lanjut, merema. ya. Nah, abah saya lah penggeraknya. Jadi begitu selesai berdagang, kumpul di satu tempat di musola taraweh, nggak pernah putus. Itu kakek atau Kakek, abah? Oh, kakek dari ibu. Iya. Ya, jadi abah saya dipanggilnya kan Mang Tama. Ya dikenalnya itu, Mang Tama tuh luar biasa katanya. Segitu sudah lelahnya pulang dari berdagang tuh ya taraweh berjamaah. Allah. Penggeraknya itu. Dan Kelihatannya dari situ tuh Pak Haji itu ya. terus saya tuh sering lihat abah itu baca Quran dengan tafsirnya. Jadi abah tuh kalau lagi nyantai habis asar lah, dia buka Quran, dia baca sendiri. Saya ingat dia pakai kacamata sambil melafalkan. Iya, melafalkan. Artinya dia membaca Quran lalu menafsirkan dengan bacaannya gitu tuh. Nah, saya nyaksikan itu juga menjadi akhirnya baca Quran ya itu kakek itu. Nah, terus saya tentu ngaji. Saya belajar ngaji, dititipkan di salah satu kalau zaman sekarang mungkin TK atau kalau yang ngaji PAUD ya. Dulu kan namanya bukan PAUD ya. Nah, di sana karena saya tinggal di Gang 5 Blok B, nah ini ada di Gang 5 Blok A. Nah, di Gang 5 Blok A inilah ada seorang ustadz yang membuka ngaji Quran. Namanya Pak Sueb namanya, Pak Sueb, dan saya ikut ngaji di situ. Alhamdulillah. Ya artinya saya mengenal abah saya di situ. Dari sana ya, mulai ya, iya. dapat ilmu ya tentang agama. Dan yang lebih heran lagi, Pak Sueb itu ada kesamaan dengan Pancup. Nyureng-nyurengnya tuh, kalau bahasa Sunda nyureng yang segitu-gitu tuh. Jadi saya juga heran nih, kalau ningali Pancup tuh kayak lihat Pak Sueb itu. Tersambung ya Pak. Iya. Apa garis wajahnya ada kesamaan. Baik Pak Haji Yudi, kami sudah mendapat ya perjalanan tentang masa kecil, lalu kemudian mendapat ilmu basic keagamaan. Nah, lalu pasti nih dalam perjalanan kehidupan ada hal yang lain yang kemudian menjadi sakral, bersejarah, dan kemudian akan terbawa dalam kehidupan kita. Itu tentang sosok seorang istri. Ya. Nah, mungkin kami ingin tahu juga bagaimana kemudian Pak Haji bisa meminang istri tercinta yang sekarang Pak Haji muliakan itu. Silakan. Lagi seusia saya SMA, tentu punya pacar. Yeah, itu kan hal yang biasa lah, kita punya pacar. Dan saya malah dalam suasana seusia itu udah berpikir tentang rumah tangga. Saya nggak mungkin macam-macam, artinya sosok yang saya sedang dekat tuh kelak akan menjadi pasangan hidup. Saya udah berpikir ke arah gitu sana, ya? sudah. Visioner ya? Iya, visioner. Iya. Jadi saya tuh yakin sekali itu. Namun dalam perjalanan begitu kami berpendidikan di Bandung, lalu pacar tadi juga di Bandung, terpisah. Pacar saya menikah lebih awal, dan saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi saya juga agak terkaget kok bisa lepas ya, padahal kita lama gitu. Doanya juga udah lama gitu ya. Tapi sudahlah, selesai. Nah, baik. Saya selesai dari pendidikan, setelah kerja, tentu saya nggak punya, bahasanya pacar ya, nggak punya pacar.
Lalu saya kerja di finance. Ternyata sulit mencari teman dekat tuh. Seusia udah kerja tuh. Beda hal lagi zaman sekolah. Iya. Kok susah gitu. Bahkan dikenalkan nggak mau lagi. Ada beberapa keluarga yang ngenalin itu, ngenalin ini. Sayanya nggak pas. Nah, satu hari istri saya ini satu kantor dengan saya. Oh, di finance Iya, ya? di finance. Jadi saya udah 4 bulan lebih, beliau baru masuk. Karena beliau teller. Nah, waktu itu ketika baru buka tentu belum dibutuhkan teller, belum dibutuhkan. Nah, ternyata udah direkrut. Saya ingat aja kepala cabang yang saat itu saya kerja. Kan orang Semarang. Yud, nanti ada teller yang masuk katanya. Kowe pasti demen katanya. Jadi saya ingat itu. Kepala cabang ngomong begitu. Sudah aja berlalu. Dan betul setelah 4 bulan istri saya bekerja. Nggak pakai kerudung, ya saya biasa-biasa aja. Dan saya ingat sekali, beliau tuh kalau hari Sabtu tuh pasti pulang ke Bandung. Karena walaupun orang Cirebon, ibunya ada di Bandung, tinggal di Bandung, di ujung Berung. Selalu pulang aja ke Bandung. Dia pasti punya teman dekat kan. Iya. Nah, satu hari udah berapa bulan kemudian, istri saya tuh kepala cabang mengizinkan pakai kerudung. Dia pakai kerudung. Dan ternyata emang dia pakai kerudung sejak sebelumnya juga. Cuma kenapa waktu itu nggak pakai kerudung, dia juga cerita akhirnya. Setiap melamar kerja selalu ditolak. Makanya diskriminasi. Zaman dulu tuh ya? Iya, ditolak. Nah, begitu dicopot kerudungnya diterima. Itu nyata, itu bukan katanya itu nyata. Nah, momennya saya dekat dengan istri itu, satu hari setiap Sabtu dia pulang, nggak pulang ke Bandung. Iya, aja kan ya namanya laki-laki kan usil. Mbak kenapa nggak ke Bandung? Ya gimana saya aja sih, apa usil katanya. Lama-lama ketahuan, artinya ketahuan tuh beliau dengan calonnya terpisah, kata berpisah karena calon mertuanya yang tidak mengizinkan. Nah, dari situ saya kan pemberani. Saya bilang, yaudah, sama saya aja sih. Emang Mas Sudinya berani loh. Kenapa mesti aku kalau mau ya ngomongnya sama uak saya. Kan dia tinggalnya di Pleret tuh dengan uaknya. Uaknya tuh orang Depag. Ulama lah, kiai lah. Nah, saya bilang ya saya antarkan pulang. Terus saya berusaha datang hari Minggu itu. Tapi istri saya udah buka dima, nanti ada teman saya aja bla 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 bla. Iya. Terus saya ketemu orang Depag, senior di Depag. Saya ngomong baik-baik, Pak, saya sih temannya di kantor. Ya kalau diizinkan, mau saya menjadi meminangnya. Pendampingnya. Ya. Dia diem aja. Yudi orang mana ya? Saya bilang orang Sumber. Ya. Kayak musuh saya di sini, ibu saya di sini. Terus gimana? Keluarga siapa kata saya semuanya. Ya udah aja karena Tintin itu bukan anak saya, ponakan ini tuh katanya. Ibunya ada di Bandung. Jadi bagusnya Yudi ke sana, ke Bandung. Ya, saya memberanikan diri. Begitu minggu depan saya ke Bandung. Saya ngomong baik-baik lagi. Saya bilang saya gaji kecil. Waktu itu gaji 725.000. Baru 725.000 ya. Tahun berapa tuh, Ji? 2021. Iya, 2021. 2000 nikah kan 2021. Jadi 2021 saya menghadap 2021. 2021. Iya, saya gaji 725 gaji itu. Tentu kalau lihat uang kecil, tapi kan saya marketing. Saya marketing, pendapatan di luar itu bisa banyak saya karena saya marketing. Nah, saya bilang baik-baik sama ibunya dan ibunya welcome. Malah konon di belakang ya salut, artinya berani mengucapkan sendiri. Dan yang lebih aneh nih Pak, istri saya itu sudah memimpikan saya tentang suasana tadi. Oh, Masya Allah. Kata konon pernah memimpikan suasana yang tadi tuh. Kan sering begitu ya. Yang terjadi sekarang kayak udah pernah gitu tuh. Gitu. Termasuk baju yang dipakai dan lain sebagainya. Nah, dari situ ya saya menilai ini yang terbaik dan alhamdulillah di saat yang bersamaan setelah ke ibunya, saya juga menghadap ke ibu saya. Ibu saya kaget. Masa Yudi baru kerja setahun udah mau nikah? Saya bilang, ya malah nikah aja lah biar tenang. Karena di saat itu suasananya kurang kondusif. Anak-anak seperti saya tuh yang marketing itu kalau malam mingguan tuh
kumpul di satu titik di Kuningan, rata-rata ke kafe Kuningan. Waktu itu masih musim karaoke. Nah, saya sementara alergi tentang itu. Baik, baik. Dan alhamdulillah saya target waktu itu sebelum bulan puasa harus sudah menikah. Terwujud. Tercapai ya, Tercapai. Masya Allah. Pak Judi, beliau istri tercinta itu mendampingi kan jauh hari sebelum Pak Yudi sukses. Ya. Lalu kemudian menghantarkan sampai Pak Haji Yudi menjadi sosok seperti itu. Apa yang paling luar biasa yang Pak Haji Yudi nilai dari sosok beliau? Ya. Pertama, istri saya itu nggak kotor hati. Oh, Masya Allah. Jadi nggak punya dugaan jelek sama orang tuh. Nggak punya dugaan jelek. Yang kedua, dia juga cuek. Karena dia pendiam, pemalu. Jadi dia nggak peduli dengan lingkungan luar. Artinya kalau ada yang ngomong-ngomong tentang negatif, dia diem. Nah, ini orang yang pemalu dan nggak kotor hati. Lalu saya suka dengan keterbukaan. Saya ini begitu menapaki dunia rumah tangga karena saya biasa kerja di kantor. Saya bikin komitmen dulu. Saya manggil ke istri kan, Dek, ke depan yang mau megang uang siapa? Kalau ada yang megang, saya kasihkan semua. Saya tentu minta uang sehari-hari aja untuk operasional. Tapi kalau saya yang megang, saya akan kelola dan Ade mengajukan permohonan untuk kehidupannya. Ini dia bilang ayah aja. Oh, karena aku orangnya disepakati boros. dari awal Ya, tuh ya. jadi saya harus ada platform jelas dulu nih, Siap. supaya jangan ada kecurigaan. Alhamdulillah, istri saya lebih jujur, saya boros orangnya katanya. Jadi mending ayah aja. Nah, saya sebetulnya saya gemi karena ya kondisi. Saya nggak mudah untuk melakukan sesuatu. Nah, akhirnya sepakat uang saya ngelola dan saya memberi uang bulanan. Iya. Namun seluruh usaha saya itu beliau tahu. Makanya kami itu kalau hari ini terjadi di luar nih di showroom, sambil makan tuh saya cerita. Nah, nanti begitu besoknya nyambung lagi. Makanya kalau nggak cerita dia nanya, ya yang kemarin gimana, Baik, Artinya yang saya alami di siang hari, hampir istri saya tahu semuanya. Baik. Luar biasa, menginspirasi. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Baik Pak Haji, tadi kami sudah mendengar tentang sosok seorang istri tercinta ya, yang kemudian juga menjadi bagian penting dalam mendampingi sukses karir Pak Haji. Lalu apalagi Pak Haji yang ingin disampaikan Pak Haji tentang istri tercinta ini? Apalagi yang kemudian betul-betul dia bisa menghadirkan Pak Haji sebagai sosok yang kemudian sukses, lalu juga banyak berkegiatan dalam dakwah? Selain yang tadi saya sudah sebutkan, istri saya itu punya nurut. Jadi seuyunan tuh. Jadi saya melihatnya, saya sering edukasi ke beliau. Kalau dalam rumah tangga suami istri itu frekuensinya sama, yakin ini menjadi wasilah derasnya rezeki. Masya Allah. Nah, saya dengan istri alhamdulillah menjadikan seperti itu. Kita satu frekuensi dan kita pun sepakat apapun dibicarakan. Jadi terbuka Pak Haji? Terbuka. Bahkan saya itu udah bersiasat dengan istri itu ketika mau punya anak nih. Saya ingat ketika saya baru kerja saya masih merokok. Masih merokok dan istri saya nggak suka rokok sama sekali. Dan ketika setelah menikah saya masih ngerokok. Dan istri saya bilang, "Ya, aku nggak suka."
Saya itu kalau mau tidur tuh mandi dulu. Masya Allah. Saking karena terus saya kalau ngerokok keluar. Saya keluar di luar lalu pasang kursi, saya ngerokok di luar. Namun saya terbesit di hati, saya nggak mungkin begini terus menyiksa istri saya. Saya janji sama istri, Dek, kalau kamu nanti hamil, saya akan berhenti total. Dan alhamdulillah di usia perkawinan berapa setahun setengah kalau nggak salah, hamil. Berapa bulan gitu hamil, saya berhenti total. Dan bagi saya berhenti tuh nggak susah. Makanya kalau ada orang ngomong susah berhenti ngerokok, kurang niat aja itu. Tinggal niat saya totalitas berhenti. Itu jadi kita emang seuyunan. Terus saya bersepakat dengan istri. Nanti dengan anak nih, saya sosok yang paling keras. Yang ditakuti itu saya, yang disegani dan saya bempernya. Ketika saya ada trouble dengan anak berbenturan, istri saya masuk. Istri saya masuk, merayu-rayu, lalu arahkan untuk mengikuti ayahnya. Udah strategi seperti itu. Akhirnya hingga hari ini terjadi seperti itu. Anak saya nggak ngadu sama saya, ngadu sama istri semua. Tapi apapun yang diputuskan istri balikin ke saya semua. Misalnya anak udah paksa nih, mah bla 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 bla, nanti nanya ayah dulu. Begitu kata saya, jangan. Terus anaknya kalau mau sok dikonfirmasi nggak berani. Jadi saya berusaha hadir di tengah-tengah keluarga itu, sosok yang ditakuti, yang dihormati, yang dijadikan keputusan terakhir. Namun istri saya ada perangkul semuanya, merangkul semua, dan saya nggak sedikit hal-hal yang langsung ke saya, coba ke mama izin dan lain sebagainya. Begitupun istri saya setelah mau mengiyakan hajatnya, yuk kita bareng-bareng ke ayah. Nah, yang seperti itu bagi saya adalah kebahagiaan. Masya Allah. Baik Pak Haji, kami sudah menyimak ya perjalanan Pak Haji dari kecil sampai kemudian didampingi seorang istri. Nah, lalu mungkin yang kami ingin juga telisik Pak Haji tentang kesuksesan Pak Haji mengelola usaha. Kami tahu Pak Haji bukan hanya pengusaha otomotif, tapi juga Pak Haji merambah ke properti, merambah ke bisnis-bisnis yang lainnya. Apa kiat Pak Haji bisa mengelola bisnis dengan baik? Saya meyakini pertama tentu semua adalah pertolongan Allah. Satu pun nggak ada dari saya. Apakah karena saya pintar secara akademik? Tidak. Apakah saya tinggi pendidikannya? Juga tidak. Hanya Allah saja. Lalu modal apa yang Allah berikan kepada saya? Kan itu. Yeah. Saya alhamdulillah sama Allah dikasih mudah mengerti. Yang kedua, saya meyakini sesuatu yang berniat baik, yang berawal dari baik, Allah akan tolong penyelesaiannya. Lalu yang ketiga, saya terpatri menghindari culas, curang, dan lain sebagainya. Menghindari, agar berbisnisnya lancar. Yang ketiga, saya juga ingin menghadirkan yang terbaik. Karena saya ini dalam berdagang, Abah Haji Heria, kalau saya berdagang konsepnya hanya menjual barang, setelah jual barang sudah selesai. Yeah. Saya dapat profit selesai. Tapi saya nggak itu, saya inginnya ini sebuah jasa. Kalau barang ini menjadi wasilah bagi orang tersebut gembira, bahagia, selamat, tercapainya cita-cita, terwujudnya kebaikan yang lain, tentu di dalamnya ada saya. Nah, saya bersihkan itu, saya seperti menitipkan amal gitu. Baik. Nah, jadi ketika nanti, karena yang saya jual mobil ini menjadi wasilah kebaikan kepada pembelinya, saya sih yakin sekali Allah nggak akan lepas catatan saya ada di situ. Masya Allah. Menjadi bagian dari sukses orang lain, Pak ya. Betul. Baik, Pak Haji. Luar biasa. Jadi memang ternyata punya resep-resep Pak Haji untuk bisa mengelola dengan baik. Lalu mungkin Pak Haji ini yang berikutnya, kami sangat mengenal Pak Haji begitu banyak berkontribusi dalam dakwah Al-Bahjah dengan sosok Buya Yahya. Nah, ini mungkin hal yang ingin kami betul-betul dalami. Bagaimana kemudian awal Pak Haji berkenalan dengan Buya, mengenal Buya, dan peran apa yang selama ini Pak Haji kontribusikan untuk Al-Bahjah? Itu mungkin juga ingin kami sampaikan. Silakan Pak Haji. Pertama, setelah saya tinggal di Cirebon, menikah dan berumah tangga, tentu saya juga rindu sosok ngaji. Dan alhamdulillah ibu mertua tuh ahli majelis tuh, ibu mertua tuh. Oh, Masya Allah. Ngaji kemana-mana ya. Tentu keluarga kami, keluarga istri kami, semua mengajinya ke Jaga Satru. Zamannya masih ada Kang Aibmu. Semua ngaji di sana semua, ngaji setiap Ahad. Setiap Ahad ngaji di sana. Kebetulan Buya membuka majelis di Sendang. Saya disuruh sama ibu mertua, Yudi ikut ngaji. Ya, ngaji, saya ngaji. Saya ngaji tuh
berawal dari At-Taqwa Ya. setiap malam Selasa, lalu menyambung di Sendang. Lalu kenapa saya bisa dekat seperti ini? Saya ingat sekali salah satu guru saya juga namanya Kiai Endang. Kiai Endang di Baribis. Saya ngaji tafsir dengan beliau setiap hari Rabu. Kata Pak Kiai Endang tuh, kalau bisa jangan saja kalian kenal kepada ulamanya, tapi sebisa mungkin ulama kenal sama kalian. Masya Allah. Nah, saya berusaha mencari posisi itu. Setelah ngaji, ternyata di Al-Bajah, hanya di Al-Bajah yang ada forum silaturahmi yang dikumpul dengan Buya. Iya. Jadi saya diajak. Saya waktu itu dalam satu majelis, Buya menceritakan hajatnya, ada kebutuhan sekian rupiah untuk pembebasan tanah. Setelah dengar majelis itu, saya dengan istri berbincang. Dek, kita kan ada mau rencana mau jual salah satu ruko. Ini kalau laku, kita kesanain yuk untuk memenuhi hajat itu. Masya Allah. Istri saya setuju, nggak apa-apa ya. Nah begitu laku, saya ke sana. Ke sana ingat aja waktu itu Ustadz Sep yang nerima tuh. Masih unyu-unyu Ustadz Sep tuh. Iya. Saya mau ketemu Buya boleh nggak? Oh bisa. Pak Haji dari mana? Dari Anu. Akhirnya Buyanya sedang istirahat. Nanti dihubungi. Sudah saya balik kanan. Kata dia, apakah harus ketemu Buya Pak Haji? Saya tanya balik, apakah tidak boleh ketemu Buya? Oh boleh ya sudah kalau boleh sih. Iya. Itu awal Pak Haji. Iya. Akhirnya setelah Jumatan saya kalau nggak salah ditelepon, Pak Haji Buyanya udah ada. Saya datang, ya saya bercerita. Pak Haji dari mana? Dari terus saya mengaturkan hajatnya, Buya senang. Terus saya dirangkul untuk ikut forum silaturahmi. Nah, saya itu direferensikan oleh Haji Alpan. Oh. Jadi Haji Alpan lebih awal tuh. Haji Iya. Alpan, Pak Haji ikut ini ya, ayo saya hadir. Saya bilang ini kumpul apa? Ngaji biasa. Dan ternyata di dalamnya para agnia kan, orang-orang pengusaha. Nah, saya melihat ini fenomena bagus. Pinter nih Buya, saya bilang tuh. Dia merangkul orang untuk menjadi bagian dari kepemilikan ini. Mempunyai rasa memiliki. Nah yang seperti ini nggak didapat di luar. Nggak didapat di yang lain. Dan yang seperti ini, ala Rasul. Nah saya sebelum terjun lebih lanjut, saya izin dulu sama pakai Pancup. Saya datang ke Pancup, Pak, bla bla bla. Yudi gerak tuturkan. Itu Buya tuh anak muda ala Rasul. Dakwah ala Rasul. Buya dulu sempat buka majelis di Cilimus malam Jumat katanya. Pancup hadir. Nah, saya semenjak dapat restu itu, saya berkelanjutan. Dan saya melihat juga ada kesamaan dengan Pancup nih. Apa? Akhlak. Buya ramah, merangkul. Ya seperti itu, sumringah, handap ason. Nah, jadi saya melihatnya guru-guru saya nih, ada kesamaan itu. Ada kesamaan tabiat. Ada kesamaan tabiat. Nah, begitu saya masuk di forum, karena tentu banyak yang senior ya, saya ngikutin aja. Alhamdulillah. Artinya saya merasakan sesuatu yang lebih menarik. Dan saya tercapai cita-cita tadi. Bukan saja kita mengenal ulama, tapi ulama pun harus mengenal kita. Dan tentu yang lebih penting bukan hanya itu. Nur, cahaya hidayah masuk nggak ke kita. Jangan sampai kita dekat dengan Buya, cepeka-cepiki, sholatnya masih nggak tepat waktu, sodakohnya masih hitung-hitungan, zikirnya masih seperti majelisnya nggak ikut. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, saya hadir di posisi yang ingin seperti itu, ingin dapat semuanya gitu. Masya Allah. Pak Haji, momentum apa yang menurut Pak Haji sangat betul-betul berharga dari sosok Buya sehingga betul-betul juga menginspirasi dan menjadikan Pak Haji orang yang kemudian juga begitu senang dengan dakwah? Kalau dalam belajar tuh ada istilah putuh. Jadi kebukanya ilmu-ilmu tuh dengan siapa? Saya tentu ngaji banyak orang, termasuk Pak Ancup kan juga guru awal saya ngaji tafsir Jalalain, Bulughul Maram dan lain sebagainya. Namun saya begitu ketemu dengan dakwahnya Buya, narasi-narasi yang dia utarakan, konten-kontennya, itu yang makin menancapkan saya berkeyakinan, memahami maksudnya, memahami. Nah saya menilainya, putus saya dengan Buya. Saya begitu dengan Buya, saya terbuka semua. Ya maaf sederhana aja nih, tentang puasa aja lah, tentang puasa Ramadan. Saya kan belajar puasa juga dari kecil. Puasa adalah yang membatalkan yang ini, kan dari kecil. Namun setelah ngaji dengan Buya, mendapat ilmu Buya tentang puasa praktis,
pertanyaan apa tentang puasa yang saya nggak bisa? Iya. Bisa semua. Tidak ada ragu dan tidak ada keselingsut. Tuh, semenjak dengan Buya setelah membaca fikih praktis tentang puasa. Nah, itu saya melihat saya dapat putu itu. Tentang hal-hal yang tentang sholat sunnah dan yang sebagainya. Setelah dengan Buya saya punya pemahaman yang menurut saya terbuka semua akhirnya. Baik. Luar biasa. Jadi perjalanan Pak Haji lalu kemudian dipertemukan dengan Buya semakin menguatkan keyakinan, menguatkan perjuangan dan juga menghantarkan sukses Pak Haji ya. Alhamdulillah. Pak Haji kan luar biasa mengelola usaha, lalu saya lihat juga Pak Haji begitu aktif dengan perkembangan dakwah Al-Bahjah, lalu juga sering safari dakwah. Nah itu gimana Pak Haji? Siapa yang ngelola kemudian ketika usaha Pak Haji berdakwah, usaha itu siapa yang ngelola gitu? Kalau lihat dari cita-cita dulu, saya sempat berucap 80% di usaha, 20% di dakwah. Mungkin nanti pada periode berikutnya bisa 50-50 dan nanti bisa jomplang. 80 ikut di dakwah, 20 di usaha. Namun yang mau saya bilang, saya tuh punya keyakinan khusus. Ketika saya ikut di dunia seperti itu, ini kan jalannya dakwah Rasulullah. Saya sih nebeng. Tentu bahtera besarnya adalah Buya Yahya Al-Bahjah. Saya itu nebeng. Nah, saya kenapa sesibuk ini saya mau berkecimpung di apapun, termasuk maaf BMT kami itu yang mendirikan, kami yang mendirikan. Bahkan maaf sekali, sekolah formal SD itu dari mulut saya awalnya itu, dari mulut saya. Bahkan terbentuknya Dewan DKP ide saya ketika di forum. Artinya, alhamdulillah Allah kasih pemikiran lewat diri saya untuk mengutarakan itu. Bukan sayanya pintar, bukan saya yang hebat, karena Allah aja yang lewat saya. Nah, lalu saya kenapa sesibuk ini masih ikut sana sini, bahkan ada safari dakwah. Itu bagi saya adalah kebahagiaan. Dan saya meyakini sekali, Pak Hajari, ketika saya menyibukkan tentang itu, yang punya saya diurus Allah. Ini sekedar cerita. Satu hari saya berlama-lama di showroom, udah berhari-hari nggak laku-laku di mobil nih. Nggak laku-laku. Satu hari ada tamu, namanya saya Muhammad Ali Batiyah, guru ibu yang dari Bukala di Yaman. Berkunjung ke Indonesia, lalu pihak pondok tadinya mau minjem mobil saya. Saya waktu itu punya Pelfire 2010. Saudahlah saya aja yang saya bukan aja minjemin mobilnya, saya yang nyupir. Saya yang nyupirin tuh. Saya Muhammad Ali Batiyah keliling dengan Habib Asegab Alkaf, keliling Semarang sampai ke Kudus, kalau nggak salah ke Kudus, terus ke Jakarta pulang, terbang saya antarkan. Saya 4 hari kalau nggak salah, saya yang bawa, saya yang nyupirin semuanya. Bahkan maaf, saya semua yang nanggung lah. Itu di saat bersamaan tuh Pak, sambil jalan, telepon nggak berdering. Dan yang merhatiin Habib Asegab. Dia udah berapa sih lakunya katanya. Itu saya ingat sekali, dalam 4 hari itu 10 unit saya laku. Nah yang saya maksud akhirnya, tuh hari udah rezeki mah, apapun kita sedang bagaimanapun, sudah rezeki. Dan yang lebih hebat, bisa jadi rezeki tadi Allah gariskan karena wasilah saya mengurus yang tadi. Itu. Makanya akhirnya saya tuh yakin sekali Pak, saya akan terus ikut dalam beraktivitas di pondok, walaupun saya waktu terbatas. Sekedar tahu, sekarang saya juga sebagai ketua pengawas di BMT Al-Bahjah, saya juga ketua komite SD-ku, ketua komite tahfidz dan tafaku, bahkan di forum silaturahmi juga sebagai ketua, bahkan di forum silaturahmi Setaiba juga sebagai ketua. Jadi saya tidak menghindari apapun yang mau disematkan saya mau. Masya Allah. Mau, selalu mau. Dan saya melihat itu, ketika saya mengurus hal-hal seperti ini, hal-hal lainnya yang punya sayanya Allah yang urus. Allahu Akbar. Sangat menginspirasi Pak Haji. Masya Allah, para pemirsa Al-Bahjah TV yang budiman, kita sudah mendengarkan bagaimana perjalanan spiritual beliau sampai kemudian juga dekat dengan ulama. Silakan Pak Haji, barangkali ada yang mau disampaikan kepada para pemirsa Al-Bahjah TV untuk mengajak, menghimbau dalam perjuangan. Silakan Pak Haji. Bismillah, para sahabat Al-Bahjah TV, apa yang saya utarakan tentu bukan yang terbaik. Namun masing-masing orang punya kisah tersendiri. Dan yakinkan, guru kita bukan guru yang paling besar di antara yang lain, tapi yang paling melekat di hati kita, yang paling bisa membawa kita menjadi ketaatan. Itulah guru kita.
Dan yang berikutnya, andai toh kita belum punya guru, harus punya guru. Harus punya guru. Harus punya guru spiritual. Guru spiritual itu bukan untuk hal-hal yang gaib, tapi untuk yang mendohir, yang mendekatkan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada Rasulullah. Dan saya juga mau bilang, karena saya juga backgroundnya usaha, ayo para pengusaha, siapapun nih di antara kita, mendekat, merapat dengan dakwahnya Rasulullah. Dakwah itu bukan harus berceramah, dakwah itu bukan harus membaca kitab, ikut majelis, mendengarkan majelis, turut serta dalam safari dakwah, ikut serta dalam pembiayaannya, dalam kebutuhannya, itu pun udah merupakan sebuah dakwah. Dan saya melihatnya setiap usaha yang dikaitkan dengan seperti itu yakin abadi. Andai toh harus jatuh, harus terpuruknya landai, jatuhnya tidak terjun payung, ada tahapan-tahapannya dan terukur. Tapi kalau menjadi maju, majunya melesat, namun tetap ada rasa syukur. Dan yang paling penting, berkah. Cirinya berkah itu apa sih? Bukan untungnya gede, bukan uangnya banyak, bukan rumahnya besar, tapi seluruh yang kita miliki membawa kepada ketaatan. Dan saya secara pribadi tentu mengidolakan dan menggurukan Buya Yahya, karena bagi saya beliau putusnya saya. Masya Allah. Dan untuk sahabat TV yang lain bisa melakukan yang sama, tapi juga bisa melakukan hal yang sama dengan, bukan dengan Buya, dengan guru yang lain. Intinya itu, jadi guru kita adalah guru yang paling membawa kita menjadi taat. Guru kita tentu bukan yang terbesar di antara yang lain, tapi yang membawa kita ketaatan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Haji Yudi Wahyudi. Terima kasih atas kehadirannya di Al-Bahjah TV. Para pemirsa yang budiman, kita sudah mendengarkan bagaimana beliau menceritakan perjalanannya, perjalanan spiritualnya, perjalanan bisnisnya, sehingga menghantarkan beliau, walaupun beliau adalah seorang anak yatim yang terlahir pada usia 3 tahun sudah ditinggalkan oleh ayahanda tercintanya, lalu karena perjuangan beliau, keinginan beliau untuk maju, lalu menghantarkan beliau seperti sosok sekarang ini, pengusaha sukses, lalu juga menebar dakwah kemuliaan. Dan itulah yang harus menginspirasi kita sebagai orang-orang yang kemudian ingin mulia di dunia ini dan di akhirat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.